Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir analisis dan perancangan sistem dengan judul Kasih Kopi dan Mas Layar. Dengan anggota yang pertama ada Marta Vika Fadila dengan BP 19110003. Yang kedua ada saya sendiri dengan Anissa Rama Asfitrin BP 19110027. Ada Sisri Litia dengan BP 19110015 dan Syakila Rahmadia dengan BP 19110041. Baiklah, yang pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu ada Marta Vika Fadila. Baiklah, saya Marta Vika Fadila akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang dari Kasih Kopi itu sendiri. Yang pertama, nama Kasih Kopi. Kasih Kopi atau kepanjangan dari Kasihko Kopi berawal dari kata ajakan Kasihko Ngopi yang artinya kesini ngopi. Owner sendiri menyingkat kata Kasihko Ngopi tersebut menjadi Kasih Kopi. Yang kedua ada biodata singkat tentang owner. Owner dari Kasih Kopi adalah Rifki Age Zubir. Owner lahir di Padang tanggal 27 Desember 2001. Owner merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Padang yaitu Universitas Bung Hatta dengan jurusan manajemen bisnis. Selanjutnya ada yaitu awal berdiri Kasih Kopi. Berdiri di awal pandemi karena owner sering nongkrong bersama teman-teman yang jadi sempat kepikiran untuk membuat tempat nongkrong yang nyaman tapi bagi mahasiswa kuliah online ataupun mengerjakan tugas. Karena di Damasraya ini belum banyak ke coffee shop, maka owner berpikir membuat coffee shop akan lebih menguntungkan. Di samping itu, alhamdulillah owner sendiri memiliki modal yang cukup untuk mendirikan coffee shop ini. Selanjutnya, alat yang diperuntukkan untuk membuat kopi owner bekerja sama dengan Uno Coffee Padang. Selain kopi di Kasih Kopi juga menyediakan berbagai cemilan seperti kentang goreng, cireng, spaghetti, sosis. Bahan tersebut diambil dari supplier frozen food yang ada di Damasraya. Selanjutnya yaitu proses bisnis. Di sini adalah gambar diagram konteks yang diusulkan. Selanjutnya ada implementasi sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap di mana rancangan program yang disusun dijalankan pada sebuah software pemrograman yang perangkat keras pendukung program tersebut. Dengan dilakukannya implementasi program, perancangan yang telah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya yaitu implementasi perangkat lunak. Berikut adalah perangkat lunak pendukung dalam pembangunan sistem informasi produksi kopi pada kedai Kasih Kopi. Yang pertama yaitu sistem operasi menggunakan Windows 10, pada text editor menggunakan Sublime Text, pada database menggunakan MySQL, yang web server menggunakan XAMPP, bahasa pemrograman PHP dan HTML, pada web browser Google Chrome. Hanya itu dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Vika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isis. Kepada Isis dipersilakan. Baiklah, saya Sisri Litia BP 19110015. Saya akan melanjutkan presentasi dari Vika, implementasi perangkat keras. Perangkat keras pendukung dalam pengoperasian sistem informasi produksi kopi pada kedai kopi Kasihko. Pertama, prosesor Intel, 2 harddisk 500 KB, RAM 1 GB,
PGA 512B, monitor, keyboard, mouse. Output. Laporan penjualan barang terdiri dari periode yang ditentukan, misalnya per minggu, per bulan, kemudian total penjualan setiap periode yang dipilih. Tujuan dibuat laporan penjualan ini untuk memberikan informasi mengenai fluktuatifnya penjualan yang dapat sesama periode. Lanjut. Laporan nilai presentasi penjualan barang terdiri dari kode barang, nama barang, dan jumlah barang. Nilai presentasi yang diterima setiap barang. Fungsinya laporan untuk memberikan informasi mengenai barang yang diminati oleh pelanggan, memiliki penjualan yang tinggi. Ica. Lanjut. Sistem pembelian. Laporan mutasi barang terdiri dari periode yang ditentukan, kode barang, nama barang, jumlah penerimaan barang, jumlah penjualan. Baiklah, saya akan melanjutkan sistem pembelian. Yang pertama ada laporan mutasi barang. Laporan mutasi barang ini terdiri dari periode yang ditentukan, kode nama barang, jumlah penerimaan barang, jumlah penjualan barang, rata-rata penjualan. Laporan mutasi barang ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai beberapa kali barang tersebut diadakan kembali dan beberapa kali barang tersebut dijual. Yang kedua ada laporan expired barang. Laporan expired barang ini terdiri dari kode barang, nama barang, tanggal expire, dan jumlah barang expire. Laporan ini berfungsi untuk mengetahui barang beserta jumlah yang mendekati tanggal expire barang. Next. Selanjutnya ada sistem penggajian. Yang pertama ada laporan gaji karyawan. Laporan gaji karyawan atau sering disebut juga dengan slip gaji merupakan bukti otentik dan informasi resmi pembayaran gaji dari pemberi kerja kepada karyawan. Laporan upah ini biasanya tertera rincian penghasilan sekaligus potongan-potongan dari perusahaan. Sehingga karyawan dapat mengetahui secara transparan penghasilan neto yang diterimanya. Yang D ada perancangan proses.
Di perancangan proses tersebut ada yang pertama dari stok bahan baku, lanjut ke stok bahan data stok bahan baku, lalu diinput di data produksi, lalu penjualan produksi kasih kopi, lalu persetujuan produksi kasih kopi, lalu pengajuan produksi kopi pergi ke owner. Dari data produksi kopi pergi ke persetujuan kopi. Lalu dari persetujuan produksi kopi ke data produksi kopi. Lalu update data produksi ke data stok kopi. Data stok kopi lalu pergi ke pembuatan laporan produksi kopi. Lalu pergi lagi ke owner. Next, Vic. Selanjutnya ada sistem pembelian. Di sistem pembelian ini ada yaitu ada pemasukan biji kopi pergi ke kedai, terus di roasting. Setelah di roasting, kopi siap saji. Kopi siap saji ini diolah oleh barista, lalu di brewing, baru pergi ke konsumen. Lalu konsumen langsung membayar ke kasir. Next. Selanjutnya ada sistem penggajian. Di sistem penggajian ini ada dari admin. Dari admin dari admin yang dibawa oleh admin ada data user, data jabatan, data pekerjaan, dan data gaji. Lalu terjadilah penggajian karyawan. Dari penggajian karyawan pergi ke admin yang dibawa ada info user, info jabatan, dan info pekerjaan. Gambaran pada konteks diagram atau DFD level 0 di atas, aliran yang masuk dan keluar dari sistem. Saya jelaskan lagi, admin memberikan atau mau memasukkan data user, jabatan, pekerjaan, dan juga gaji. Selanjutnya, data yang diterima oleh admin dari sistem adalah data kebalikannya, yaitu informasi data yang telah dimasukkan, seperti info user, info jabatan, dan info pekerjaan, dan info gaji. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan, yaitu Syakila.
Baiklah, saya Sakila Rahmadia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perancangan input data. Yang pertama yaitu sistem penjualan. Data penjualan ini dapat dari laporan penjualan yang akan dijadikan sebagai inputan dalam proses pembuatan laporan manajerial. Data penjualan ini berisikan tanggal penjualan, kode barang, nama barang, dan jumlah penjualan. Selanjutnya, sistem pembelian. Terdiri dari data supplier. Data supplier digunakan untuk menampilkan nama supplier yang tertera pada nota penerimaan barang. Data supplier terdiri dari ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Selanjutnya, data penerimaan barang. Data penerimaan barang ini dapat dari transaksi penerimaan barang yang akan dijadikan inputan dalam proses pembuatan laporan manajerial. Data penerimaan ini berisi kode barang, nomor nota penerimaan barang, jumlah barang, satuan barang, nama supplier, dan harga beli. Next. Selanjutnya, F, perancangan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan penjurnalan dengan jurnal umum. Yaitu tahapan pertama penulisan melakukan penjualan dengan didasarkan data transaksi yang dimiliki kasih kopi selama bulan September 2021 dengan metode periodik. Selanjutnya, 2, memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Yaitu langkah selanjutnya setelah penjurnalan transaksi ke dalam jurnal umum dengan memposting data pada jurnal umum ke dalam buku besar dan diawali dengan saldo awal yang ada pada neraca awal periode sesuai dengan nama akun masing-masing. Nah, selanjutnya, 3, penyusunan kertas kerja, yaitu langkah setelah posting ke buku besar adalah dengan melakukan penyusunan laporan keuangan yang mana akan diawali dengan neraca saldo. Baiklah, sekian dari materi saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Syakila. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang database. Yang pertama akan dijelaskan oleh Vika. Kepada Vika, saya persilakan untuk menjelaskan database yang pertama. Baiklah, saya Marta Vika Fadila. Yang pertama akan menjelaskan tentang bukti transaksi. Pada bukti transaksi ini terdapat nomor bukti, tanggal, keterangan. Lalu setelah itu pada tabel bantu itu berisi jika debit, kredit, dan nilai. Jika lebih dari 1 berarti itu debit. Jika kurang dari -1 berarti itu kredit. Selanjutnya ada tabel jurnal. Tabel jurnal ini kita dapat ketika sudah dari neraca saldo pada laporan keuangan. Tabel perkiraan itu berisi nomor referensi, nomor perkiraan dengan nama perkiraan yang ada pada kasih kopi. Selanjutnya ada query aktiva. Pada query aktiva ini berisi tentang saldo-saldo aktiva atau yang berhubungan dengan aktiva seperti kas, bintang karyawan, persediaan bahan baku, perlengkapan, mesin dan alat.
akumulasi depresiasi mesin dan alat, bangunan, akumulasi depresiasi bangunan, tanah, furnitur, dan akumulasi depresiasi furnitur. Selanjutnya ada query beban. Pada query beban ini terdapat apa saja beban-beban yang terdapat di laporan Kasikopi seperti beban bensin, beban internet, beban listrik, beban sampah, jasa kirim, beban pajak, beban gaji, beban perlengkapan, dan beban depresiasi. Baiklah, hanya itu dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Vika. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sisilitia. Kepada Sisilitia, saya persilahkan. Baiklah, mungkin jaringan Sisilitia bermasalah. Saya akan menjelaskan bagian dari Sisilitia, yaitu ada query buku besar yang isinya ada nomor referensi, perkitaan, ada nomor referensi, ada tanggal, ada keterangan debit kredit, dan ada jumlah atau saldo. Yang selanjutnya ada query jurnal umum. Yang isinya ada nomor bukti, selanjutnya ada tanggal, terus ada keterangan, selanjutnya ada keterangan debit kredit, lalu ada nomor perkiraan dan jumlah, yaitu jumlah saldo. Selanjutnya ada query modal. Di query modal ini ada nomor referensi, ada nama perkitaan, dan ada saldo modal. Selanjutnya ada query neraca saldo. Di dalam query neraca saldo ini terdapat nomor referensi, nama perkitaan, dan saldo. Selanjutnya ada query pasifa. Di dalam query pasifa ini ada nomor referensi, ada nama perkiraan, dan ada saldo pasifa. Selanjutnya ada query pembelian. Di dalam query pembelian ini ada nomor perkiraan, ada nama perkiraan, dan ada saldo pembelian. Selanjutnya ada query pendapatan. Di dalam query pendapatan ini ada nomor referensi, ada nama perkiraan, dan ada saldo pendapatan. Selanjutnya ada input nomor. Di dalamnya ada nomor referensi dan ada nama perkiraan. Selanjutnya ada di input transaksi jurnal.
Di dalam input transaksi jurnal ada nomor bukti, ada tanggal, ada keterangan neraca saldo berakhir pada tanggal 31 Oktober, lalu ada jurnal, tabel jurnal. Yang di dalam tabel jurnal tersebut ada keterangan debit kredit, ada nomor perkiraan, ada nama perkiraan, dan jumlah saldo. Selanjutnya ada tabel jurnal subform. Di dalam tabel ini ada keterangan debit kredit, nomor perkiraan, nama perkiraan, dan jumlah saldo. Yang selanjutnya ada beban usaha. Di dalam beban usaha ini ada nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo beban. Dengan contoh 611 itu ada nomor perkiraannya 611, nama perkiraannya ada beban bensin dengan saldo 110.000. Baiklah, sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada Syakila. Dipersilakan. Baiklah, saya Sakila akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu harga pokok penjualan. Dalam harga pokok penjualan ini terdapat adanya nomor perkiraan, nama perkiraan, saldo pembelian, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, laporan buku besar. Di dalam laporan buku besar ini terdiri dari adanya nomor perkiraan, adanya nama perkiraan, nomor bukti, adanya tanggal, adanya debit kredit, dan jumlah. Selanjutnya, laporan jurnal. Pada laporan jurnal ini terdapat adanya nomor bukti, tanggal keterangan neraca saldo yang berakhir, adanya debit dan kredit, selanjutnya adanya nomor perkiraan dan jumlah saldo tersebut. Selanjutnya laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi terdapat adanya nomor perkiraan, nama perkiraan, setelah itu adanya total pendapatan dan saldo pendapatan. Selanjutnya, adanya nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo beban. Selanjutnya laporan neraca saldo. Di dalam laporan neraca saldo yaitu terdapat adanya nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo neraca saldo tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan database ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.